Kalau mau mulai bilang Tin. Oke, Lil, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Pertama itu ada Martin Gunawan, Sabila, Nakia, Alia, Tufail, dan saya sendiri Wahyu. Ini kami ada melakukan tugas sekarang tugas ERP sistem dari Pagu. Itu membuat skenario standar setting VPS akan gratis. Pertama kita buka dulu. Bisa dilihat ini cara Pagu ini ternyata salah satu dosen di UI juga, dosen Indonesia. Dan ini bisa dilihat bentuk pengerjaannya, dan ada link server Odo, kelompok. Itu PT kami, itu PT kita. Itu PT kita. Di sini ada sekilas tentang digital Asian Plus. Budget ya di sini menggunakan budget itu besar 13.200 hingga 70.000 untuk VPS dan domain. Di sini juga digunakan pembayaran online yang didukung oleh Digital Asian. Kita ada credit card, PayPal. Di sini kita langsung lihat. Saya menggunakan salah satu web untuk GoPay, tadinya ada 5 dolar, sekarang sudah habis. Sini menggunakan untuk pembayaran online yang didukung oleh. Nah, di sini bukan promo juga. Kita menggunakan saldo PP ini yaitu sebesar 14.750 rupiah. Dan banyak juga jasa pembayaran yang lainnya yang menawarkan untuk pengisian GoPay ini. Setelah kita lakukan transaksi, maka kita WA ke sini, WA atau adminnya. Nah, yang diberikan itu 5 dolar. Oke, 5 dolar keluarnya. Nah, ini 73.750 ditambah 20.000 ini biaya pajak atau administrasi yang lainnya. Nah, di sini ada nilai transaksinya nih. Ini. Ini jumlah semuanya ini 93.150. Nah, kita bisa WA nomor ini untuk melakukan transaksinya, dan banyak sekali pilihan pembayarannya. Ada BCA, OVO, Dana, WePay, CMB Niaga, Mandiri, Mandiri Syariah, sama link aja. Dan satu lagi nih. Nah, setelah itu kita melakukan pembayaran, kita buka email kita.
kita buka Gmail kita untuk melihat bukti kalau kita sudah mendapatkan nomor isi transaksinya. Nah ini resinya kalau kita sudah melakukan transaksi. Lalu kita masuk aja ke Ocean, lalu kita masuk ke setting VPS AliExpress lagi, kita kopas, lalu kita membuat akun terlebih dahulu, dan ada 3 step kita masukin, dan jangan lupa kita membuat akunnya dengan email. Nah ini ada 3 step nih, kita kopas, masukin. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa kita harus membuat akunnya terlebih dahulu dengan email kita sendiri juga bisa. Wah, nah ini sudah saya kasih pembayarannya. Ini tampilannya, kita masuk. Lalu di sini nggak usah diotak-atik lagi, bisa dilihat. Withdraw plus. Nah, di sini nggak ada otak-atik lagi, kita ikutin aja. Basic. Regulasi Intel, ISO. Kita membeli server paling dekat dengan Asia itu Singapura. Nah, terus kita jangan lupa untuk membuat passwordnya sesuai kriteria yang ada di bawah ini. Kalau kita membuat passwordnya, jangan lupa ditambahkan yang dari Pagung, yaitu per P15 sama nama PT kita. Nah, setelah itu kita download. Nah, sambil kita tunggu downloadnya, kita buka command prompt. Kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Kita lagi. Setelah selesai, kita kopas ini linknya. Lalu kita kopas di command prompt. Nah, dan selanjutnya akan dilanjutkan sama Zakia diusahakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan. Lanjut tuh ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan melalui command prompt, di mana tadi itu sudah di copy, kemudian kita kita paste, lalu kita enter,
Nah, muncul akan seperti itu, lalu kita copy kembali, kita paste lagi di command prompt. Selanjutnya yang kedua, kita copy lagi untuk di command prompt, kita paste lagi. Dan yang terakhir untuk install Odoo-nya, kita paste lagi di command prompt. Kemudian pilih continue dengan klik huruf Y. Kita akan tunggu hingga proses pengkodingannya selesai 100%. Setelah selesai, kita akan masuk ke Google Chrome untuk memasuki server Odoo localhost-nya dengan paste kode yang tadi. Kemudian kita masukin localhost Odoo dengan 8069. Nah, kita di sini akan mengisi database name, email, password, dan juga country dengan database name yang sudah ada, yaitu O12_UPER15_PT kita. Kemudian masukkan email yang sudah terdaftar. Kemudian kita checklist demo datanya, lalu create database. Nah, berikut merupakan tampilan dari Odoo VPS yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian domain yang akan dilanjutkan oleh saudara Sabila.
Selanjutnya untuk pembelian domain di sini kita melakukan pembelian domain. Kita copy VPS yang tadi. Untuk pembelian domain di sini kita menggunakan rumahweb.com. Lalu kita masukkan mencari PT kita apakah sudah digunakan atau belum. Jika tampilannya seperti ini berarti namanya belum digunakan dan kita bisa gunakan. Di sini kita bisa memilih nama yang ingin kita gunakan, ada banyak pilihannya. Di sini kita memilih yang my.id. Lalu kita akan membelinya. Lalu kita check out. Dan di sini kita mengisi formulir pendaftaran dengan mengisi email, nama, serta alamat. Untuk pembeliannya kita harus mengisi registrasi dulu dengan mengisi nama depan, nama belakang, serta email, alamat email. Setelah itu kita klik yang register. Dan untuk metode pembayarannya di sini ada banyak, bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan apa metode pembayarannya.
Di sini sudah tertera jumlah pembayarannya yaitu 24.694 dengan order ID tersebut, dan kita akan membayar dengan menggunakan GoPay. Di sini kita langsung keluarkan smartphone lalu scan dari scan yang tersedia untuk melakukan pembayaran. Pembayaran sudah berhasil dengan menggunakan GoPay. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Martin, dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagaimana kita akan men-setting dari domain tersebut ke dalam metode pengembangnya, yaitu VPS pada DigitalOcean ini. Di sini kita menggunakan DigitalOcean sebagai metode pengembangnya. Bisa dilihat di sini. Lalu kita masuk ke bagian DigitalOcean kita ke bagian ke networking, lalu kita menuju ke domain. Lalu di sini kita akan membuat dulu ya, pertama masukkan domain yang tadi kita buat oleh saudari Sabila. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, kita ke domain lagi, kita masukin nama domain yang kita buat. Untuk domain ini sendiri, pembeliannya itu memakan waktu sekitar 2 kali 24 jam. Jadi, kenapa di domain di rumah web itu belum muncul? Karena memang belum sedang diproses oleh rumah web. Di sini kita akan membuat itu dulu, 2 record untuk rumah web tersebut. Oke. Kita kembali ke domain lagi. Oke, kita ke domain. Oke, di sini yang pertama, record yang pertama itu menggunakan www. Oke, di sini saya masuk menggunakan dari IP yang dibuat oleh Ubuntu tadi. Lalu sesuai biasa pakai email saya, kita tambahkan domainnya. Oke, kita tambahkan dulu. Oke, setelah kita add, lalu kita tambahkan untuk record yang di bawah. Oke, kita tunggu dulu. Oke, maka akan seperti ini tampilannya, yaitu untuk hostname yang pertama itu di tugas kelompok ini menggunakan www. Oke, kita ketik dulu, lalu will di recordnya itu sesuai Ubuntu, yaitu
enter TTL-nya yaitu 3600, lalu kita klik record. Oke, yang sudah muncul di bawah, lalu kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan di tugas kelompok ini menggunakan, oke, kosongkan saja, berarti kita ganti menggunakan bintang. Oke, lalu wheel director-nya itu seperti biasa Ubuntu itu, lalu enter untuk TTL-nya itu 3600 sama, lalu kita klik record. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah di record, sudah ada di bawah, bisa dilihat. Oke. Oke, di sini kita menuju ke rumah web, kita perlu juga mengubah name server sebagai metode pengembangnya. Nah, di sini masih name servernya itu masih berupa rumah web, maka kita akan ganti yaitu ns1.digitalocean. Oke, kita kembali ke rumah web. Kita copy paste aja name servernya. Kita hapus, kita ganti. Oke. Kita copy lagi, lalu kita paste lagi. Yang ketiga kita copy lagi yang ini. Oke, kita paste lagi ya. Yang keempat kita hapus saja karena cuma sampai 3. Lalu kita cek name server. Jangan lupa pakai use custom name server. Oke. Kita tunggu sampai sukses. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita cek kembali apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Oke, kita cek lagi di bawahnya apakah sudah benar. Oke, sebentar kita akan mengecek. Lalu kita akan masuk lagi menggunakan domain yang telah kita buat. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alia. Iya, terus kita di sini juga dapat tugas dari Pak Agung untuk menambahkan modul add-on manufacturing. Dan di sini kita langsung ke modul yang pertama. Kita akan download 3 modul Advanced Manufacturing. Ini yang pertama, ini modul yang kedua, dan ini modul yang ketiga. Nah, semuanya kita klik download.
Nah, semuanya di-download, lalu kita tunggu. Nah, lalu di sini ada 3 zip yang telah kita download tadi. Nah, lalu kita compile dan kita ekstrak yang nantinya akan berubah jadi folder. Nah, selanjutnya kita mau masukin hostname dari DigitalOcean. Sini kita udah masuk ke DigitalOcean-nya dan kita copy paste ke hostname-nya. Kita copy IP-nya. Ya, lalu kita paste ke hostname. Untuk part number-nya tetap 22, username-nya root, dan password-nya dari DigitalOcean. Nah, kalau udah kita klik login. Di sini kita klik yes. Nah, berikut tampilannya. Lalu kita search folder USR. Lalu kita cari folder lib. Lanjut lagi, kita cari folder Python 3. Lalu kita ke disk. Lalu kita scroll ke bawah lagi dan kita cari folder Odo. Lalu kita klik folder Odo-nya, terus kita ke add-ons. Nah, dan kita lanjut mengupload file add-ons modul manufacturer yang telah kita download tadi. Berikut 3 folder add-ons yang telah kita download tadi, terus kita upload.
Lalu kita tunggu. Lalu kita ke Odoo homepage. Di sini kita activate developer mode-nya dulu. Lalu kita ke apps. Kita update app list-nya. Nah, kita balik lagi ke apps. Di sini kita akan search modul yang telah kita install tadi. Nah, di sini modul yang telah kita install tadi itu tidak muncul. Kita sudah mengikuti arahan step by step dari Pak Agung, cuman modulnya tidak muncul di Odoo kami. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, saudari Zakia. Langkah selanjutnya yaitu yang langkah terakhir, kita akan melakukan import data di mana kita sudah memiliki dua data mengenai import bank dan import UOM. Di sini kita akan membutuhkan modul konteks. Kita menuju ke modul konteks.
Bisa dilihat ini merupakan data kontak dari Odoo yang sudah otomatis ada. Kemudian kita lakukan import. Kemudian kita masuk ke configuration bank untuk melakukan import file. Kemudian kita load file, pilih data import bank yang tadi sudah ada. Bisa dicek di sini datanya sudah masuk. Kemudian kita lakukan klik import. Nah, di sini sudah masuk semua. Kemudian selanjutnya data UOM kita akan membutuhkan modul inventory untuk unit of measure-nya. Kita masuk ke configuration UOM. Kemudian kita import data yang tadi sudah kita simpan, yaitu import UOM. Open, kemudian sudah bisa dilihat di sini ada datanya. Kemudian kita klik kembali import. Nah, sudah masuk semua data yang kita import. Bisa kita cek. Nah, selesai sudah tutorial dari kelompok 1. Berikut merupakan langkah-langkah dari pembuatan VPS pada software Odoo yang sudah kita lakukan. Kemudian kita install modul add-ons. Dan yang terakhir adalah import data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah